Halo kawan-kawan, mungkin kalian pernah mendengar PhD di Amerika, kalau mau S2, S3 gratis loh. Beneran gak sih? Mari kita cek. Seperti biasa, kalau kita bertanya ke Google, bakal banyak muncul diskusi seperti di Reddit dan Quora. Jadi sudah banyak siswa-siswa di seluruh dunia yang menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi beneran gak nih? Jawabannya betul guys, ini saya pakai huruf besar semua. Biaya kuliah dibebaskan sampai $0. Ditambah lagi, kalian akan mendapat gaji bulanan yang cukup untuk biaya hidup. Tapi ada satu catatan, informasi ini benar sekali untuk di area STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Kalau di luar STEM, mohon maaf, saya masih kurang informasi, kapan-kapan saya cari ya. Untuk seorang menempuh studi pasca sarjana, ada 5 sumber pendanaan. Kita mulai dari yang paling bawah. Pertama, ada Teaching Assistantship atau dikenal dengan kata asisten dosen atau asisten pengajar. Lalu Research Assistantship yakni asisten research. Kemudian Fellowship atau Scholarship yakni beasiswa dari dalam negeri atau luar negeri. Dan yang terakhir, Own or Other Resources di mana siswa memakai dana sendiri. Mari kita bedah yuk satu persatu. Pertama, Teaching Assistantship atau singkatannya TA. Banyak siswa PhD, sembari mereka melakukan research, mereka menjadi asisten pengajar atau asisten dosen. Mereka memeriksa dan menilai pekerjaan rumah dan ujian siswa-siswa S1 di universitas tersebut. Tapi tidak hanya itu, mereka juga membantu mengajar di kelas, terutama di kelas diskusi. Lalu mereka juga memberikan banyak office hours, jam kerja di mana para siswa S1 dapat bertemu dengan asisten dosen. Saya juga pernah menjadi asisten pengajar dan tugas ini memberikan kehormatan dan kepuasan pribadi di mana saya bisa membantu adik-adik S1 di kampus saya. Berikutnya, banyak mahasiswa PhD didanai dari Research Assistantship atau singkatannya RA. RA atau Assistant Research ngapain aja sih? Ya secara singkat, mereka membaca ratusan publikasi, bereksperimen, menulis publikasi, minum banyak kopi, banyak banget deh pokoknya, dan diulang terus. Sampai bisa memberikan penemuan atau pemikiran baru. Ingat loh, PhD bukan hanya belajar doang, tapi kita harus berkontribusi dan berinovasi. Lalu uangnya dari mana? Dari mana asisten riset didanai? Dari dana hibah pemerintah. Kalau di Amerika dana riset besar sekali. Banyak dana datang dari institusi pemerintah seperti National Science Foundation, Department of Defense, Department of Energy, Air Force Research Lab, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada dana dari fellowship atau scholarship. Salah satu contoh adalah beasiswa yang datang dari negara asal para mahasiswa tersebut. Kalau untuk Indonesia, yang paling terkenal dan besar tentu adalah dana dari LPDP, Kemendikbud, dan Fulbright. Dan kita berterima kasih untuk pemerintah Indonesia untuk menjadi sumber dana-dana ini. Selain beasiswa dari negara asal, ada juga beasiswa dari dalam Amerika, baik dari departemen atau universitas atau juga dari pemerintah Amerika. Tapi biasanya beasiswa internal ini hanya ditargetkan untuk mahasiswa yang mempunyai kewarganegaraan Amerika. Terakhir ya tentu kalian bisa membayar dari uang saku sendiri. Tapi saya tidak rekomendasi jalur ini. Bisa bangkrut kali karena uang sekolah S2, S3 di Amerika kan mahal sekali. Saya juga tidak sanggup. Nah, dari kelima sumber pendanaan yang kita sudah bahas, pertanyaan paling penting adalah berapa sih persentase mahasiswa yang mendapat pendanaan tersebut. Mari kita lihat di gambar ini di mana di aksis Y ada persentasinya. Di aksis X kita bagi ke 4 area besar seperti ilmu hayati, ilmu fisika dan bumi, matematik, informatika, dan teknik. Kita mulai dari bidang teknik. Kita bisa lihat di area biru dan hijau di grafik batang yang paling kanan ini bahwa 70% mahasiswa dibiayai langsung oleh kampus Amerika melalui asisten dosen dan asisten research. Saya ulang ya, 70%. Ini gede loh angkanya guys, jangan main-main. Kalau kita lihat di area lain, seperti di informatika, matematika, dan fisika, di 3 panah ini juga sama antara 70 sampai 75% yang dibiayai melalui asisten dosen atau asisten research. Dan saya ingin tekankan sekali lagi, melalui posisi ini uang sekolah gratis dan ditambah lagi, Anda akan mendapat gaji bulanan yang cukup untuk biaya hidup. Bagaimana dengan beasiswa dari pemerintah mereka masing-masing? Kalau kita melihat anak panah kuning ini, ya ada, tapi jumlahnya sangat sedikit guys, hanya 10-15%. Jadi angka ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa dengan biaya dari pemerintah tidak menjamin Anda bisa diterima program PhD yang bagus, apalagi di STEM. Karena kampus Amerika mempunyai dana yang besar untuk membiayai mahasiswa PhD mereka sendiri, dan mereka mencari kualitas. Jadi di slide yang terakhir ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk mengubah cara pola pikir kita. Dahulu ketika saya pulang ke Indonesia, banyak siswa dan dosen muda bertanya ke saya,
Pak, ada beasiswa tidak Pak? Pusing nih, harus perlu cari beasiswa dulu untuk bisa lanjut studi di PhD Amerika karena mahal. Ya, saya berharap dari video ini kita bisa merubah pola pikir lama ke pola pikir baru. Bahwa dalam area STEM, sekolah PhD itu bisa dibilang gratis. Lalu kalau gratis, semua orang di dunia juga mau dong. Ya makanya di gambar ini saya ganti peta Amerika dengan peta dengan berbagai bendera dari seluruh penjuru dunia. Kompetisinya sangat besar untuk bisa masuk ke program bagus. Di Amerika juga ada pepatah, "There's no such thing as a free lunch." Istilahnya, jangan berharap ada program makan siang gratis deh di sini ya. Nah, dalam konteks ini, bagian yang paling susah adalah di proses penerimaan. Ini ada tembok tebal. Kalian butuh persiapan, mempersiapkan diri 1-2 tahun selama masih S1 atau S2 di Indonesia sebelum kalian mendaftar PhD yang gratis ini. Prof, videonya jangan dikelarin dulu dong. Gimana nih atuh persiapannya? Aduh, maaf ya, ini udah 15 slides. Lain kali saya akan berbagi pengalaman saya di video lain. Sementara ini, klik subscribe dulu saja dan jangan lupa share, like, and comment. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.